Ada 4 hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini. 4 hal apa sih hikmah dari Idul Kurban itu sebenarnya? Apa esensi dari Idul Kurban itu sebenarnya? Kita lihat para jamaah. Yang pertama, Idul Kurban itu sebenarnya adalah tasdidur ruhul udhiyah, memperbarui semangat ruh berkurban jiwa kita masing-masing. Sebab hakikatnya para jamaah, kurban tidak harus menunggu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk kita berkurban kepada Allah. Hakikatnya kurban itu setiap saat kita bisa berkurban. Bagaimana saat itu kita perhatikan, kita menengok sejarah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Artinya setiap saat. Dan ini kita mengulang, dan ini menjadi simbol, kemudian kita mengulang setiap tanggal 10 Dzulhijjah ini. Ini menjadi lambang, menjadi simbol bahwasanya inilah untuk menguatkan kembali, untuk memperbaiki kembali, untuk merefresh kembali bagaimana sifat-sifat kejuangan kita, ruh semangat berjuang kita ini direfresh kembali setiap direfresh itu setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Termasuk mungkin dari jamaah, bagaimana negara kita ini bisa merdeka itu tidak bisa lepas dari perjuangan juga para ulama, pengorbanan para ulama-ulama kita. Kemudian yang kedua, hikmah dari Idul Kurban itu adalah yuzadu simatul bahimiyah, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Sifat-sifat kebinatangan ini ada, setiap manusia ada. Dan kita itu kata Nabi, wakilna ala kulli insani qarinani, kata Nabi. Dan dijaga oleh setiap manusia ini 2 qarin, qarinu minal malaika wa qarinu minal jin. Setiap manusia, yang malaikat ini membisikkan kata-kata baik, ayo sholat, ayo Jumat, ayo ini dan ayo ngaji dan sebagainya. Tapi yang qarinu minal jin ini membisikkan kata-kata jelek, dan ini lebih kuat biasanya. Lebih kuat mana yang lebih baik atau buruknya yang lebih kuat, tergantung kita mengamalkan setiap harinya bagaimana, istighfarnya kita setiap harinya bagaimana, dan itu mempengaruhi apa bisikan-bisikan itu yang kuat yang ada dalam diri kita, baik atau buruknya. Kalau dalam Al-Quran, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia ada potensi, 2 potensi, baik dan buruknya pasti ada. Namun para jamaah, ada sisi-sisi yang hampir kita lupakan. Ternyata dalam diri kita pun juga ada aspek bahamiyah. Bahamiyah itu apa? Bahimah. Jadi sifat kebidatangan kita itu ada juga dalam diri kita masing-masing. Makanya ketika itu para ulama mensyariatkan, mensunahkan kalau bisa menganjurkan itu ketika siapapun yang berkorban, sahibul kurban diusahakan menyaksikan di saat hewan kurban disembelih. Yang pertama, bagaimana darah yang muncrat dari tubuh kurban itu, dari kurban itu, hewan yang kurban itu, kita perhatikan darah yang segar itu seakan-akan membuktikan kepada diri kita, ini loh, seandainya Allah memanggil kita dan memintakan kita untuk mengeluarkan darah segar sekalipun, kalau memang itu hak dan benar, maka kita harus siap untuk melakukan itu. Oleh karena itu para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana sebenarnya ketika kita menyembelih kurban dengan Allahumma taqabbal min fulan dan fulan, bismillah, Allahu akbar. Saat itu sebenarnya kita menyembelih hewan memang, tapi hakikatnya sebenarnya sudah kita hilangkan, kita sembelih sifat dari kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hikmah dari Idul Kurban sebenarnya adalah tawaiyatul istima'iyah. Bagaimana membangun kesadaran sifat sosial dalam diri kita masing-masing. Hakikatnya semua ibadah yang kita lakukan tidak semata-mata hanya mengandung aspek dimensi ritual semata, tapi sebenarnya ibadah yang kita lakukan pun juga mengandung dimensi aspek sosialnya juga.
Bagaimana ketika kita sholat pun secara filosofi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seakan-akan menggambarkan dalam diri kita, sudah amankah tetangga kanan kiri kita, maka menggunakan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan akan secara filosofis menggambarkan, sudah amankah tetangga kita dari tangan saya, dari mulut saya, sudah amankah tetangga kiri kita dari tangan saya, dari mulut saya. Dan itu gambaran dari secara filosofi dari sholat yang kita setiap saat kita lakukan itu. Kemudian yang terakhir, hikmah dari kurban itu adalah bagaimana kita itu fidaun, kata Pak ulama, fidaun minal afati wal qawarith wal masaib fil asnadil ammah. Sebenarnya kurban itu adalah tebusan untuk siapa? Untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk jamaah kita, bahkan mungkin secara besar, secara makro ini untuk negara kita. Tebusan dari apa? Minal afat, dari berbagai macam penyakit, minal kawaris, dari berbagai macam bencana yang ada di sini. Terus lebih khusus berarti tebusan itu untuk kita dan keluarga kita minimal. Bisa jadi mungkin sebenarnya bisa jadi keluarga kita kena musibah hari ini, tapi oleh Allah diambil, dicabut musibah itu. Kenapa? Karena kita telah mengeluarkan kurban. Setiap tahun kita keluarkan, itu bisa menebus dari musibah atau bencana yang mestinya terjadi di keluarga kita masing-masing.